852 TKA Cina didatangkan untuk jadi operator kereta cepat Jakarta-Bandung. Dr. Tifa, ini milik kita, tolol. KCIC bersama konsorsium KAI dan China Railway akan mendatangkan 852 tenaga kerja asal Cina untuk mengoperasian dan merawat kereta cepat Jakarta-Bandung. Rencananya, kontrak kerjasama operasi dan perawatan berlangsung tentatif 1 tahun dengan anggaran sekitar 1,86 triliun rupiah. Eva memaparkan banyaknya TKA asal China yang didatangkan karena terdapat perubahan strategi untuk percepatan transfer keahlian dan pengetahuan yang sudah diprogramkan. Jadi sebenarnya tidak ada yang aneh. Jadi kalau ada yang asal ngomong, ya tidak ngerti masalah jangan terlalu cepat ngomong, itu masalah. Jadi kita kan mesti memperlakukan sama dengan apa yang reciprocal. Dunia lain lakukan gitu, kita harus lakukan begitu. Nggak bisa dong bernegara itu lu mau, gua nggak mau, nggak bisa begitu. Kalau Ahmad Hosinuddin menjawab tantangan Luhut, saya yang menantang Luhut. Ayo sama saya, Edi Mulyadi. Kita diskusi bukan data, bukan angka tentang TKA. Tapi jangan 4 mata. Ngapain 4 mata? Emangnya kita bicara soal urusan Luhut, soal urusan Edi? Enggak. Emang kita bicara soal hartanya Luhut, perusahaan Luhut? Enggak. Kita bicara kebijakan pemerintah yang sekarang dikomandannya dia. Ayo kita buka data, ayo. Dan jangan 4 mata. Ngapain 4 mata? Urusannya apa 4 mata? Kita bicara persoalan publik, bicara kebijakan publik, publik harus tahu. Saya di dinas terakhir sebagai komandan kompi di Satuan 732 Rider di Ternate. Setiap saya pulang jam 2 malam penerbangan, di bandara itu hampir penuh dengan orang-orang Cina. Tidak bisa berbahasa Indonesia. Bayangkan Pak, saya contohkan satu, sebentar Pak. Ini menyangkut kedaulatan negara Pak. Ya, disingkat Pak, disingkat. Ya. Sudah setengah 2 ini. Betul, sedikit saya minta waktunya Pak. Ini menyangkut kedaulatan bangsa dan negara. Jadi, saya ada kasus ketika saya melaksanakan satgas di Pulau Taliabu. Di situ ada kelompok Cina yang banyak sekali. Ketika saya bertanya kepada kepala desa, dan saya panggil, 5 orang saya panggil, tidak bisa berbahasa Indonesia, tidak bisa berbahasa Cina, berbahasa Inggris, dan tidak punya paspor, tidak punya visa. Dan saya tangkap. Malam hari saya didatangin 1 letkol polisi, AKBP polisi, 1 mayor tentara untuk menebus atau memanggil menjemput mereka. Saya tolak dengan ada imbalan 1 kantong plastik uang. Saya tolak. Baik Pak. Baik Pak. Singkat Pak. Ya. Sudah artinya lebih. bahwa negara kita sekarang dalam ancaman Pak. Ini urusan juga urusan tenaga kerja TKA asing. Pak Jokowi itu anti asing katanya. Karena banyak TKA ya, dari Cina yang katanya bekerja di sini katanya 10 juta lebih. Saya cek imigrasi coba, saya cek. Ternyata TKA yang kerja di Indonesia itu hanya kira-kira 80.000. Yang dari Tiongkok itu 24.000. Kalau saya cek datanya ada, bukan isu. Kemudian saya bandingkan dengan negara lain. Coba kita bandingkan dengan negara lain. Ini tenaga kerja asing yang ada di Uni Emirat Arab. Berapa itu? 80%. Arab Saudi, tenaga kerja asingnya 33%. Yang paling banyak dari Indonesia itu. Wow, rapi banget. Terlihat pada video ada segerombolan pekerja yang nggak tahu ini mau pergi ke kantor atau pulang dari kantor. Tapi yang jadi sorotan adalah jumlah mereka tuh banyak banget. Ini kalau disewa untuk demo ini, wah bakalan menang kita nih. Dari dulu tuh angkanya seperti tadi dikatakan Pak Daniel itu 70.000, 77.000. Sekarang ini 74.000. Yang saya mau pertanyakan, waktu 77.000 nggak ribut nih, nggak ribut. Pak, itu kan tapi gitu angka yang terdata, Pak. Ya, yang terdata. betul. Kita kan bicaranya angka yang tidak terdata itu lebih banyak daripada itu gitu loh. Bapak selalu mau menyampaikan angka terdata terus. Nah, ini rakyat ini menyampaikan angka yang tidak terdata. Yang menjadi masalah adalah kalau arus TKA ini jadi punya pertautan dengan isu keamanan nasional negara. Katakanlah kalau yang pergi sekian ribu tapi yang pulang ke Tiongkok lebih sedikit. Kan bisa menimbulkan prasangka soal agenda tersembunyi di balik kebijakan tersebut. Apalagi sebuah laporan dari Safeguard Defenders pada Desember 2022 lalu menyebut negeri yang dipimpin oleh Xi Jinping itu sampai membuka kantor-kantor polisi di negara lain demi kepentingan politik negara tersebut. Entah untuk menangkap warga Tiongkok yang melarikan diri atau untuk kepentingan yang lain. Jokowi menawarkan konsesi 34.000 hektar lahan IKN kepada Jinping
Dan menurut PP 12 tahun 2003, konsesi tersebut memberikan HGU, hak guna usaha, sampai 190 tahun. Kolonial hanya 75. HGB, HP, sampai 160 tahun bagi investor di ibu kota negara Nusantara. Bahkan, Presiden Jokowi meminta Cina menyusun detail desain IKN. Beribu teknisi-teknisi kita, arsitek kita, dan sebagainya tidak dianggap. Universitas juga tidak dianggap. Bahkan ada yang berbahaya. Cina akan menjadi direktur utama menyelesaikan IKN. Dan kewajiban Indonesia untuk mengajarkan bahasa Cina di sekolah-sekolah. Pegiat media sosial Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa angkat suara soal ratusan tenaga kerja asing atau TKA asal Cina yang didatangkan untuk menjadi operator kereta cepat Jakarta-Bandung. Tifa melihat dengan kedatangan ratusan TKA asal Cina itu, maka namanya bukan lagi kereta cepat Jakarta-Bandung, melainkan kereta cepat Cina yang beroperasi di Indonesia yang dia singkat KCCI. Berasa lagi di Beijing aja nanti kalau naik kereta ini, masinisnya Cina, kabin krusnya Cina, ujar Tifa dalam cuitan Twitternya 16 September 2023. Sementara kata dia, orang-orang Indonesia hanya bisa menjadi penumpang, yang Indonesia cuma penumpangnya. Kalau masih berpikir ini adalah kereta milik Indonesia, ya tolol, tandasnya. Sebelumnya, PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC akan memberdayakan 852 tenaga kerja asing asal Cina. Para TKA itu diketahui telah memiliki sertifikat sebagai Operator Operation and Maintenance atau ONM. Operation Secretary PT KCIC Eva Khairunisa mengungkapkan, ratusan TKA itu merupakan hasil kerjasama dengan konsorsium PT KAI dan China Railway. Nantinya mereka akan mengoperasikan kereta cepat Jakarta-Bandung selama setahun. Kabarnya, KCIC menyiapkan 1096 tenaga kerja Indonesia yang akan mendampingi pekerja asal Cina sehingga terjadi peralihan kemampuan dalam mengoperasikan dan melakukan perawatan sarana KCJB.